Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Akang Teteh, Bapak Ibu. Pertanyaan untuk Q&A bulan Maret 2025 sudah dibuka. Dan sepertinya bulan Maret ini yang paling banyak ya pertanyaannya, yang masuk paling banyak. Ketika saya lihat, saya nggak hitung sih jumlahnya, tapi ketika saya scroll ke bawah itu yang paling dalam ini di bulan Maret ini gitu ya. Nanti kami akan coba bahas satu persatu pertanyaannya sambil nyicil ya sampai beberapa waktu ke depan, dan mohon bagi Anda juga simak semuanya supaya bisa utuh informasinya gitu kan, karena pertanyaan yang masuk saya yakin banyak yang sama gitu ya, tidak konfirmasi dulu kan, yang nanya itu pasti masing-masing gitu ya. Oke, bismillah. Pak, apakah P3K 2004 harus cek mola? Iya, setahu kami iya, harus cek. Dan jika di keterangannya ada perbaikan, apakah akan dihubungi? Kalau melihat dari pengalaman tahun lalu, kewajiban untuk mengawalnya adalah kewajiban Anda sendiri ya. Tentu harus cek mola-mola ini untuk ngecek nomor induk, pengusulan nomor induk dari BKD ke BKN. Nah, jika di keterangan itu ada perbaikan atau ada yang tidak lengkap, Anda nggak usah kebakaran jenggot, Anda tunggu dulu. Karena BKD juga punya data Anda, baik dokumen maupun informasi riwayat diri Anda gitu. Nah, selama BKD bisa memenuhi apa yang menjadi kekurangan, maka nggak usah dikontak-kontak tuh BKD, biarkan dulu gitu. Nah, nanti ketika BKD masih memiliki kekurangan data Anda, berkas Anda, nanti BKD akan menghubungi Anda gitu. Jadi Anda ketika cek status nggak usah, wah ternyata perbaikan, langsung ribut kali itu dia nanya-nanya aja, nggak usah. Tunggu saja, BKD juga punya data Anda gitu ya. Itu pengalaman tahun lalu begitu. Pak punten, mangga SPMT relokasi kapan dibagikannya? Rencananya untuk yang relokasi P3K yang kemarin lolos di Sigesit itu tidak dibagikan, tapi kami unggah di aplikasi Sigesit sehingga Anda bisa mendownloadnya secara mandiri di aplikasi Sigesit milik sekolah Anda gitu. Nah, tapi posisinya SPMT itu terakhir kami tanyakan di 28 Februari lalu, hari Jumat lalu, itu sudah naik untuk ditandatangan elektronik oleh Pak Kadis. Tapi sampai dengan saat ini belum jadi ya. Nah, nanti kalau sudah jadi, nanti kami akan bantu upload secara soft filenya ke aplikasi sehingga Anda bisa download sendiri. Nah, setelah Anda download, Anda sampaikan kabar itu ke sekolah yang Anda tuju, karena kami simpannya di sekolah asal Anda. Nah, seperti itu. Nanti setelah sekolah Anda tuju, maka diupdate lah data Anda pindah ke sekolah tujuan oleh operator Sigesit sekolah tujuan gitu ya. Tunggu dokumennya dulu ya. Semoga selesai. Pak, untuk penempatan P3K guru tahap 1 kapan? Bisa dilihat di mana? Deg-degan pasien di Nutebi gitu. Kalau kapan-kapannya insya Allah masih di dalam waktu dekat ini ya Kang Teh. Untuk sekarang itu sedang pengajuan NIP oleh BKD ke BKN. Mungkin setelah Lebaran itu estimasi ada proses pembagian SK, penandatangan kontrak yang kayak gitulah estimasi. Nah, nanti kemungkinan setelah 1 bulan setelah itu baru terbit SPMT. Jadi masih di dalam semester ini ya insya Allah. Berikut juga penempatannya. Nah, nanti kalau saya nggak tahu ya kalau di Mola nanti ketika muncul NIP-nya sudah muncul dengan unit organisasi atau sekolah atau enggak ya. Tapi yang jelas proses penempatannya itu sudah selesai gitu ya. Dan tidak usah khawatir kan gitu. Kami pun menempatkan Anda sesuai dengan alamat Anda, sesuai dengan SK jabatan Anda, tapi juga sesuai dengan aplikasi yang dari pusat kita sesuaikan ya gitu. Kami cari yang terbaik buat Anda. Wilujeng saum Pak, ya Wilujeng oke saum Akang Teteh. Hilal TPG apakah sudah terlihat Pak? Aduh kumahanya tertutup awan hitam. Lulusan dari jam 3 harap cemas. Ini mah yang pokoknya yang dari tahun lalu ya, dari tahun lalu, dan yang reguler yang biasa yang sudah lama. Itu kan kalau di tahun-tahun sebelumnya mulai pencairan di TW1 itu kan di April ya, di April lah. Nah, karena untuk tahun ini mah memang istimewa atau spesial ada bulan puasa di Maretnya, itu kan kami mendapatkan kabar bahwa sedang diusahakan bisa cair sebelum 1 Syawal, sebelum Lebaran kan gitu. Tapi tetap regulasinya diikuti, yaitu valid di info GTK-nya seperti itu ya. Nah, semoga saja untuk pencairan yang lebih awal ini bisa lancar ya, itu demi kesejahteraan keluarga di hari raya.
Dapodik udah 24 jam, tapi di info GTK jam non induk, jam linearnya 0 jam. Kenapa Pak? Nah gitu. Ya Anda harus pastikan dulu linearitasnya ya baik di induk maupun non induk kan gitu. Tapi kalaupun Anda sudah sesuai, sekarang tertulisnya masih 0 jam atau belum terbaca, nah berarti ini tinggal nunggu proses validasi. Proses validasi untuk pencairan atau TPG alias sertifikasi itu bertahap ya oleh pusat. Pusat itu biasanya untuk memvalidasi itu jam tatap muka terlebih dahulu. Nah itu setelah valid baru bertahap ke yang 2 jenis ya, ada tatap mukanya, ada jam tambahannya seperti itu. Itu setelah itu beres validasi lalu selanjutnya ke hal-hal lain, termasuk yang antara satmingkal dulu beresin, baru yang non satmingkal atau non induk seperti itu. Jadi Anda mungkin masih dalam proses urutan untuk divalidasi ya, gitu. Penjelasannya gitu. Nuhun. Pasun SKP 3K akuntansi, PPG akuntansi, ngajar IPA sama informatika. Bakal cair gak TPG-nya nanti ente menurutnya? Saya nggak tahu ya, kemungkinan enggak sih, karena akuntansi itu kan sesuai dengan SKP 3K. SKP 3K Anda itu akuntansi. Nah kalau tidak ada akuntansi maka silakan Anda ngajar sesuai dengan PPG. Anda mah PPG, nah oke, akuntansi. Jadi mau tidak mau tetap Anda mah harus ngajar akuntansi. Itu beda dengan ngajar IPA. IPA semua kalau sekarang baru bisa diajar tuh kayak ekonomi, itu ngajar IPA, itu pun di SMK gitu. Tapi kalau ya kan akuntansi itu bisa ngajar ke IPA, bisa tuh. Akuntansi asal bisa tuh bisa. Bisa kene? Terlepat gitu. Nah, kade ya bila lepat. Tapi akuntansi mah dah akuntansi di linearitasnya kan gitu ya. Akhirnya coba mun gagal betul bisa berarti. Assalamualaikum, untuk penerima serti baru angkatan piloting harus lapor nomor rekening? Nggak usah. Kalau PNS berarti akan menggunakan nomor rekening gaji. Kalau yang non ASN ya, maksudnya ASN pakai nomor rekening gaji. Nah kalau yang non ASN itu nanti akan dibuatkan oleh pusat gitu. Jadi bukan dari bawah ke atas atau bottom up ya, tapi top down itu dari atas. Nah, nanti tinggal Anda tunggu saja info rekening itu di info GTK Anda, nanti akan Anda dapat ya. Nah sekarang lagi ada regulasi baru penyesuaian di mana nanti rekeningnya tidak melalui kasida lagi, tapi dari pusat langsung ke rekening Anda gitu ya. Tapi kalaupun itu dilaksanakan, ada beberapa hal yang sekarang yang dalam proses pemadanan ya, seperti itu, termasuk rekeningnya Kang. Jadi rekening bisa diubah tuh sih? Sekarang ke gaji dulu, tapi kalau misalkan statusnya tidak aktif atau rekening gaji. Assalamualaikum Pak, kenapa info GTK saya masih merona? Ya suka tuh teteh diberi bedak tuh gitu, diberi lipstick tuh gitu. Ya tinggal diperbaiki, biasanya ada sesuatu hal yang harus Anda perbaiki ketika warnanya berubah gitu kan, contoh merah. Itu apa kesalahannya? Nah, lalu apa yang dilakukan itu pasti muncul di situ, tinggal ikuti saja gitu ya. Gampang gitu, dan setelah Anda perbaiki sesuai dengan informasi yang diminta, nah, tinggal tunggu beberapa saat waktu lah ya gitu. Jadi tidak langsung serta-merta sekarang Anda ubah langsung sekarang juga langsung berganti warnanya, itu juga ada butuh proses lagi, mungkin beberapa hari, mungkin ya 1 atau 2 atau 3 hari mungkin ya gitu, karena secara nasional info GTK gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu Anda harusnya bisa lebih peka gitu ya, tidak hanya bertanya kenapa merah merona, tindak lanjuti gitu. Kalau tidak ditindaklanjuti ayo terus berem nepi ka irhabi. Gimana perasaannya Pak masuk 6.30, saya 40 km dari rumah ke sekolah? Oh, perasaannya biasa aja. Saya dari rumah ke tempat saya kerja ini ada 165 kilo. Biasa nggak perasaan saya, anggur digawe kan gitu, datang lebih awal, cari di kantor atau cari kosan yang lebih dekat kalau sekiranya nggak mampu mah gitu kan. Jadi bukan hal yang untuk mengeluhkan gitu ya. Gitu, karena yang namanya ASN mah tetap gawe di mana harus siap kan gitu. Saya 165 kilo ya dari tempat saya kerja ke domisili kan gitu. Saya tidur di kantor di atas sofa gitu. Saya yakin sekolah Anda pun ada tempat tidur yang bisa Anda manfaatkan seperti kursi, meja atau sofa di ruang kepala sekolah kan gitu ya. Mun ari areuk mah gitu kan. Akhirnya ngeluh jeung ngadu jauh mah gitu kan. Tuh saya pakai motor sama apa gitu ya. Teu nyaman eureun beres.